Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Komarudin, guru dari Madrasah Aliyah Jembatul Wildan Jepara, sekaligus mahasiswa PPK batch keempat LPTK UIN Profesor K. Jainuddin Zuhri, Purwokerto, dengan NIM 2541104083197. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026, saya akan mengadakan pembelajaran UIN pada kelas 10 dengan tema unsur-unsur hadis. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Saudari Rifna. Silakan berdoa. Oke, sudah. Sebelum memulai pelajaran, saya tanya dulu, apakah hari ini ada anak yang tidak masuk? Masuk semua ya, semua nihil. Oke, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, dipimpin oleh Saudari Nabila. Silakan maju ke depan dulu. Anak-anak berdiri ya, berdiri, kita berdiri dulu sebentar. Silakan kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu biar semangat ya. Tepuk semangat, nanti saya tepuk semangat. Nah, kalian baca kanan dulu ya. Ngat, semangat gitu ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ngat, semangat. Ya. Jadi masuk ke materi kita ya, masuk ke materi kita Al-Quran Hadis kelas 10 tentang unsur-unsur hadis. Silakan dibuka Mas Vicky.
unsur-unsur hadis. Ketujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengertian dari sanad. Ya, jadi hadis itu dikatakan sahih ketika ada unsur-unsurnya. Ya, sahih itu artinya hadisnya bisa dipakai pegangan, bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Nah, unsurnya ada 3. Nanti dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui pengertian dari sanad itu bagaimana, pengertian dari hadis bagaimana, pengertian dari matan bagaimana, kemudian membedakan rawi, matan, sanad bagaimana, dan pengertian dari dari matan, sanad, dan rawi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, pengertian dari sanad. Sanad adalah sambungan atau mata rantai dari pengambilan hadis. Jadi periwayatan yang disampaikan oleh rawi pertama atau orang yang menyampaikan pertama kepada rawi yang paling akhir. Biasanya dalam ilmu hadis itu sewotnya menggunakan haddatsana, kemudian akhbarona, kemudian ruwiyah, dan sebagainya. Kalau di contoh ini kalian bisa baca haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abda, ya. Terus Ibnu Sulaiman an Muhammad ibni siapa itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi urutan yang pertama dalam hadis, ya, kata yang pertama atau urutan yang pertama dalam hadis biasanya disebut dengan sanad. Sampai sini bisa diterima, ya. Jadi pengertian sanad itu bahasa gampangnya mata rantai pengambilan dari hadis. Jadi orang yang pertama yaitu sahabat, kemudian disampaikan ke generasi setelahnya, tabi'in, sampai ke generasinya Imam Bukhari dan kawan-kawan. Nah, itu disebut dengan sanad. Lagi, next. Pokoknya, nah, kemudian unsur hadis yang kedua namanya matan. Matan itu kalau secara etimologi atau bahasa disebut punggung. Jadi kalau bahasa gampangnya isi dari hadis, ya. Kalau sanad tadi mata rantai pengambilannya atau urutan orang mengambil hadis, kalau matan itu isinya, isi dari hadis. Seperti di contoh slide ini kalian bisa membaca dimulai dari redaksi laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholat. Nah, itu namanya matan. Bukan mantan, ya, tapi matan. Jadi matan itu isi dari hadis. Mulainya dari tadi itu laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholat. Andaikan umatku tidak merasa keberatan untuk bersiwak. Siwak itu kalau zaman dulu memakai kayu atau batang kurma, ya, dibuat untuk sikatan. Kalau sekarang bahasanya diganti dengan gosok gigi. Nah, jadi gosok gigi itu kesunahan, ya, kesunahan. Setiap mau sholat, andai umat saya itu tidak keberatan, saya suruh untuk bergosok gigi terlebih dahulu. Karena ini termasuk bagian dari sunnah, ya, bagian dari sunnah. Jadi dua hal tadi mulai dari sanad sama matan itu harus ada dalam hadis sahih. Kalau tidak ada salah satunya saja berarti hadis itu tidak dikatakan hadis yang sahih. Terus apa? Hadis yang dhaif. Dhaif itu berarti hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Gitu, ya. Next. Selanjutnya unsur hadis yang nomor 3 namanya rawi. Rawi itu orang. Sudah semua? Saya nanti panggil mulai dari kelompok yang nomor 1 dulu. 3 atau 1? Dari yang paling ujung, berarti kelompok 3 dulu, ya. Silakan maju ke depan, ya. Silakan. Yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Vira. Nama saya Sita. Nama saya Eni. Nama saya Yesi. Kita akan membacakan pengertian sanad dan matan. Sanad adalah rantai periwayatan hadis yang menghubungkan antara Rasulullah SAW dengan penulis atau riwayat hadis. Matan adalah isi atau teks hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Rawi, perawi atau orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rawi dapat berupa sahabat, tabi'in, atau ulama hadis lainnya. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rawi dapat berupa sahabat, orang-orang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan meriwayatkan hadis darinya. Tabi'in, orang yang pernah bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan hadis dari mereka. Ulama hadis, orang yang ahli dalam bidang hadis dan meriwayatkan hadis dari generasi sebelumnya. Jika mematikan kegiatan hadis, menghindari hadis palsu, memahami konteks hadis. Satu, sanad adalah mata rantai pengambilan hadis. 2, matan adalah isi hadis. 3, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kelompok yang kedua, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian sanad, matan, dan rawi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami, terutama diri saya. Nama saya Ritna, Joyce, Safa, Indra. Pengertian sanad dan matan. Sanad adalah rantai periwayatan hadis yang menghubungkan antar Rasulullah SAW dengan penulis atau riwayat hadis. Sedangkan matan adalah isi atau teks hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Habis itu rawi atau orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian sanad dan rawi. Perkenalkan, nama saya Izu Nailal Ida. Nama saya Rahmatun. Dan saya Nabila. Satu, pengertian sanad. Sanad adalah rantai periwayatan hadis yang menghubungkan antara Rasulullah SAW dengan penulis atau periwayat hadis. Sanad mencakup nama-nama periwayat yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, matan adalah isi atau teks hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Matan mencakup kata-kata dan makna yang terkandung dalam hadis. Kemudian ada rawi atau orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rawi dapat berupa sahabat, tabi'in, atau ulama hadis lainnya. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rawi dapat berupa sahabat atau orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan meriwayatkan hadis darinya. Tabi'in adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan hadis dari mereka. Ulama hadis adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hadis dan meriwayatkan hadis dari generasi sebelumnya. Ketiga, memastikan keaslian hadis, menghindari hadis palsu, memahami konteks hadis. Jadi kesimpulannya, sanad adalah mata rantai pengambilan hadis, matan adalah isi hadis, dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Saya ulang kembali refleksi materinya. Yang pertama, unsur hadis ada 3. Yang pertama apa? Sanad. Kemudian yang kedua, matan. Yang ketiga, rawi. Kemudian syarat rawi ada berapa tadi? 6. Yang pertama, Muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, adil. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, dhabit. Oke. Untuk minggu depan, anak-anak silakan dicari rawi hadis yang jumlahnya lebih dari 10 hadis. Nanti per kelompok saya beri tugasnya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti di rumah kalian kerjakan dan cari para rawi yang jumlahnya lebih dari 1000 hadis. Silakan ditulis di lembar kerja kalian. Setelah itu nanti ketika sudah masuk ulang kepada saya. Itu ya. Oke. Saya kira pembelajaran kita kali ini kita cukupkan sekian. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama.